Kenapa saya menyertakan ini? Walaupun penulisannya dari kanan atas ke kiri bawah, tapi dia pendek. Jadi tetap seperti tian, seperti titik, ya. Saya, wah, hari ini kita sudah belajar banyak goresan, ya. 大家明白吗？会不会太快？ Cepetan nggak? 不会哦。好 ，OK， 那我们继续看 berikutnya ya, yaitu ti, ya, goresan ti. Ya, bentuknya seperti ini. Goresan ti memiliki arti mengangkat atau menenteng dengan ringan. Jadi, dimulai dari kiri bawah sebagai kepala, menuju ke kanan atas sebagai ekor, dan menipis karena semakin ringan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita mau lihat contoh yang tadi, di mana ada di, nah perhatikan. Nah, ini di ini. Yang saya tebali dengan warna biru ini di. Ini juga di. Ya, ini juga di. Dari kiri bawah ke kanan atas dan semakin menipis. Ya, yang saya tebali dengan warna biru ini adalah di. 这样大家明白吗? Mengerti bagaimana cara menulis di dari kiri bawah ke kanan atas. Dicatat ya. Saya tidak lupa. Nanti juga PowerPoint ini akan saya bagikan di Facebook ya, supaya teman-teman bisa belajar. Oke? Oke, how? Berarti di sudah bisa ya. Nah, yuk kita ke goresan berikutnya. Nah, tadi ada yang seperti pengait. Nah, ada yang seperti pengait itu namanya apa, Laoshi? Namanya kou. Ya, kou sendiri memiliki arti pengait memang. Jadi bentuknya seperti kail pancing, ada pengait. Ya. Nah, sama dengan ce yang tadi kita pelajari, kou itu tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu goresan yang utuh. Ya, dia harus berbagi, menumpang. Nah, misalnya goresan ini, ya, perhatikan. Nah, saya berikan contoh di sini ya. Nah, kou-nya tuh di sini. Ini kou, ya. Bedanya apa dengan ce? Nah, kou itu kecil potongannya, seperti kait, seperti ini. Ya. Nah, tapi goresan ini dimulai dari apa? Heng, 对，所以这个 goresan ini namanya apa? Seluruh goresan ini namanya apa? Pie? 对，横钩，对，itu adalah gabungan dari heng dan kou, 不是撇哦。好。Nah, bagaimana dengan goresan ini? Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Daja geile. Ini adalah goresan apa namanya? Su kou. Ya, 不是撇哦。Nesa pie 是什么？ Pie itu adalah dari atas, kanan atas ke kiri bawah. Miring ke kiri bawah dan bagian bawahnya menipis. Saya. Nah, berarti
teman-teman perhatikan ketika tadi kita belajar tentang C. Saya kembalikan PPT-nya ke C dulu ya. Nah, tadi kita belajar goresan ini nih. Ya, saya ulangi lagi goresannya di sini. Nah, goresan ini sendiri namanya hengce. Betul tidak? Masih ingat ya? Nah, bagaimana dengan goresan ini? Ada pengaitnya sedikit. Sekali lagi, goresan ini yang warna biru ya, namanya hengce. Betul tidak? Masih ingat kan? Nah, bagaimana kalau hengce ini ada pengaitnya? Tadi kita belajar pengaitnya namanya apa? Pengaitnya namanya apa? Karena pengaitnya namanya ko, berarti ini adalah gabungan dari hengce dan ko. Dimana berarti jawabannya yang benar adalah Susanti ya. Hengce ko, hengce ko. Ya, ini adalah hengce ko. Kembali lagi ke kita belajar ko ya. Nah, bagaimana dengan goresan ini ayo? Namanya apa kira-kira? Mari kita tebak nama. Ayo, bagaimana gambar goresan itu namanya apa? Su Heng Ko. Busi oh. Saya berikan bocoran sedikit. Di sini ada patahan. Di sini juga ada patahan. Ada 2 patahan. Jadi bagaimana? Tidak semata-mata Su Heng Ko karena di sini ada patahan. Di sini juga ada patahan. Ya, patahan itu disebut ce, betul Nesa. Nah, Eka Su Heng Ce Ko kurang tepat. Ya, goresan ini dinamakan Su Ce Ce Ko. Perhatikan, Su Ce Ce Ko. Ya, jadi karena belokan ini, jadi ini adalah Su Ce. Kemudian karena ada belokan lagi, ya ce lagi. Kemudian karena ada ko, ya betul. Jadi goresan ini namanya su je je ko. Bisa ya? Oke. Saya lihat dulu. Oke, hari ini kita bisa selesaikan materi pelajaran kedua ini ya. Oke, terakhir. Bukan terakhir sih, masih ada banyak. Tapi goresan dasar sudah, ini terakhir. Xie, ya, xie. Xie itu memiliki arti miring seperti lereng gunung. Ya, perhatikan, bentuknya begini. Ting. Nah, kemudian jangan lupa karena dia ada ting kecil. Jadi, xie ini tidak bisa berdiri sendiri juga. Dia juga digabung dengan apa? Goresan ini namanya apa? Karena ada ting kecil ini. Ada ting kaitannya ini. Namanya apa ini goresannya?
Jema itu kan pengait karena kecil seperti pengait, seperti kail. Kou, ya berarti namanya apa goresan itu? Gabungan dari xie dan kou ya. Jadi xie kou. Betul. Ya, jadi sekali lagi. Xie kou. Oke. Busi nao. Bukan nak ya. Kalau nak tadi apa? Memang dari kiri atas ke kanan bawah dan semakin menebal ya, menebal di sini, di bagian bawahnya menebal. Nah, tapi kalau xie bawahnya pasti ada, bukan pasti, bawahnya ada kou-nya seperti ini. Ya, jadi perbedaan na dan xie. Ya, ada kailnya. Bisa? Oke, nah itu tadi goresan-goresan dasar dari penulisan Hanzi. Nah, tidak berhenti sampai di situ, masih banyak nih teman-teman yang lain-lainnya ya. Masih banyak yang lain-lainnya. Kalau tadi teman-teman sudah belajar goresan dasar, nah kalau goresan gabungan nanti teman-teman pasti bisa belajar seiring dengan belajar menulisnya ya. Ini yang lain-lain ini gabung-gabungan ini. Nah, seperti ini tadi. Su ce ce kou kan, benar kan? Kemudian ada yang seperti ini. Seperti ini, xie kou ya. Ya, heng ce ya. Kemudian yang lain-lain semuanya ada. Semua ada di sini. Semuanya ada di sini ya. Dan artinya teman-teman harus pelajari ini semua. Ya, tidak perlu dihafal. Cukup tahu. Ya, tidak perlu dihafal, cukup tahu saja. Materi pelajaran kedua ini akan saya upload hari ini di grup Facebook ya, untuk teman-teman pelajari. Kemudian minggu depan kita akan sedikit membahas tentang ini lagi. Kemudian kita akan masuk ke pelajaran ketiga. Ya. Dan kemudian saya juga akan mengupload soal latihan. Yaitu ini ya. Soal latihan ini akan saya upload. Teman-teman silahkan mengerjakan latihannya dengan cara yang sudah kita latih tadi. Ya, tulis tangan aja, nggak perlu diketik. Kemudian difoto dan dikirimkan lewat private message. Ya, tolong sebutkan nama asli dan angkatan. Oke? Ketika mengumpulkan lewat private message Facebook, tolong sebutkan nama asli dan angkatan. 可以吗？到这边有没有问题？好，没有问题了吗？没有问题的话，那我们可以下课。Oh, ya, kirim ke ini ya, private message